Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Hopsawati, Prodi PGMI semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Nurfitri Amalia MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Standar kompetensi lulusan untuk kurikulum 2013 merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan SD atau sejajarnya terdapat dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan. Koalisi kemampuan 1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang kedua, memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pensiun, kebangsaan, kaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang ketiga, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Untuk standar kompetensi lulusan kurikulum Merdeka, yaitu digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan kecuali bagi pendidikan anak usia dini. SKL dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi yang terdiri dari 8 kompetensi. 6 kompetensi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang mencerminkan kualitas generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa. Adapun 2 kompetensi lainnya yaitu literasi dan numerasi. Kemudian ada standar isi dari kurikulum 2013 merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Untuk kurikulum Merdeka, penyusunan standar Penyusunan standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan, melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran atau learning progression peserta didik pada setiap jenjang, merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas pada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran. Kemudian ada standar proses. Kurikulum 2013 merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kemudian untuk kurikulum Merdeka, standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Kemudian perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel
jelas, dan sederhana tetapi tidak terikat pada bentuk atau format tertentu. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan dengan merefleksikan hasil belajar peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selain dilaksanakan oleh pendidik yang bersangkutan, dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, atau peserta didik. Untuk yang terakhir ada standar penilaian kurikulum 2013 adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk yang kurikulum merdeka, penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari suatu pendidikan dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Penilaian sumatif pada pendidikan anak usia dini digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.